Tiga Tengah ya, YouTube. Dan saudara masih tentang Batu Garut dan masih juga dengan kawan saya Kang Dasep dari GF, ownernya ini beliau. Biru Garut ini memang tidak setenar hijau Garut, Kang ya. Ya, betul. Nah, di video sebelumnya saya bilang kan di video hijau Garut kita akan membahas biru Garut nih. Tapi biru Garut ini menurut saya cukup jarang, kan? Iya. Cukup jarang. Nih ngomongin biasa, mulai dari mineral. Ya. Nah, Kang, mineral lah. Apa yang mempengaruhi biru Garut? Jadi biru Garut itu sebenarnya kan kalau sama dari jenis kalsedon juga, dia berwarna kebiruan tapi unsurnya bukan nikel lagi. Kalau Chrysopras dia nikel, tapi kalau untuk yang biru Garut ini unsur warnanya dari tembaga, dari natif. Oh iya, nimit dan tembaga beda ya? Beda. Kalau unsur tembaga lebih kuat. Ya, lebih maksudnya lebih memberikan warna biru kalau untuk tembaga. Oh gitu ya. Ya. Tapi sama kalsedon. Sama juga, sama. SiO2 rumus kimianya sama, cuman ada pengotornya dari tembaga. Oke. Terciptalah biru Garut. Biru Garut. Kalau biru Garut ini Kang sama kayak hijau Garut nggak nih? Dia hanya karena lingkungan pembentuknya itu hanya ada di sini atau enggak? Nah kalau Sama nggak dengan Batu Raja? Beda lah jauh. Batu Ya? Raja beda jenisnya. Beda jenis. Kalau yang biru Garut kan ini, kalau kita mengacu ke asosiasi mineral itu namanya gem silika gitu ya. Ya. Makanya khusus untuk biru Garut sama saya di lab saya dibedakan namanya menjadi gem silika. Ya orang sering nanya, gem silika apa? Ya kan kalau Dia nggak Chrysopras disebut Chrysopras ya? enggak, karena pengotornya dari dari tembaga. Jadi Chrysopras itu untuk yang hijaunya, untuk yang birunya Gem gem silika saya menggunakan itu. Ada istilah oval nggak dalam biru Garut? Ada juga, Ada, itu ya? sama halnya dengan yang tadi cincau. Iya saya pernah megang juga sih bahan cigajah tuh. Ya itu masih lunak, Oh, lunak sekali, apalagi Cigajah masih ada yang krisokolanya. iya. Si mineral krisokola yang belum tergantikan sama kalsedon, jadi belum jadi gem silika. Sebentar, ada Chrysocolla di Garut. Ada. Dan orang kan ngomong kalau Garut Chrysopras, baca Chrysocolla. Nanti kita bahas lagi dulu ya. Siap. Nah, kan unsur utama tadi kalsedon ada, dia pengotornya adalah tembaga ya. Tembaga. Hanya itu saja sama kayak hijau Garut. Ya sama. Cuma dia kemudian namanya beda ya. Kalau di GF mah. Ya, karena saya ngajukan dari internasional supaya jangan memberikan penamaan yang bingung atau terkesan salah nama gitu. Kalau Batu Raja apa kan? Kalau Batu Raja itu mah kalsedon aja dia. Kalsedon. Dia pengotornya dari besi, dia dari Fe. Oh gitu ya, itu yang membedain. Iya. Ya sama berarti ini sifatnya juga hanya ada di Garut, biru Ya, Garut ini ya. Ya, di Garut. Nah, biru Garut ini juga jarang Kang jujur Ya. menemukan, baru sekarang rame Ya. muncul si Sanggiri, harganya juga Ya. bebeledagan gitu ya, harganya luar biasa. Tapi orang nggak banyak yang tahu sih Ya. sebetulnya dibanding hijau Garut ini kurang tenar atau emang kesek itu Susah sekali, susah dan jarang yang bersih. Iya, saya Untuk Cisanggiri atau Cipala, di Cikolak pun ada yang gem silika yang ya biru. Cikolak. Nah ini Cikolak nih. Nah, itu. Cikolak. Dia tapi nggak istilah oval ya. Nah, ini yang apa? Bahan retak ngergas nih. Itu yang dari mana ini? Itu yang dari Cigajah. Cigajah ya. Nah, ini mah krisokolanya masih mungkin tergantikan silikanya masih 20 atau 30%. Wah, jauh ya. Ya, jadi kan pertamanya krisokola ini udah terbentuk, krisokolanya terbentuk. Nah, untuk menjadikan gem silika, dia harus tergantikan oleh larutan silika sama larutan SiO2. Nanti Iya. baru jadi gem silika dia. Ini kalau ini biru Cikolak ini. Ya, ini udah tergantikan sebagian gitu kan. Oh, sekarang susah Kang yang gini. Ya,
banyak Karena kan kalau yang nyari. yang tergantikan itu mana tadi? Oh dipakai ya ini ya. Ya ini nih. Nah ini kan Ini ada, Cipala. nah ini Cipala ini kan birunya beda nih kan. Dan tergantikan dia dari Chrysocolanya tergantikan sama silika. Jadilah kalau dari dunia permata itu dikasih nama gem silika gitu, makanya diganti. Game ini bukan unsur ya game. Gem silika bukan penamaan mineral. Penamaan mineral, ya. mineral dia pertama ketemunya dulu di apa? Di Amerika dikasih nama itu. Cipala ini termasuk jarang. Jarang. Cisanggiri sekarang kemarin ramai kan, sekarang ada tapi kayaknya udah mulai sedikit. Jarang. Terus yang keluarnya bacin. Oh bacin ya. Bacin yang kemudian kalau saya sama Dodi Abbas tuh nyebutnya Cisanggiri dari Cicalengka. Ya itu intermezzo saja lah ya. Kang dalam unsur PW ini saya punya PW ada birunya loh. Ya, itu ada sama gem silika juga. Gem silika. Nah, warna biru itu ada yang mulai pudar, ada yang mengental. Orang sering nyebut biru tinta. Nah, kalau biru tinta beda lagi, bukan Chrysocolla. Nah, ini edisi biru Garut, saudara. Ini itu saya punya biru beda mineral dia. Beda mineral. Beda. Kalau biru tinta itu dari azurit dia. Jadi mineral sekunder dari unsur tembaga. Banyak kan, ada Chrysocolla. Iya. Sekunder disebutnya bukan turunan ya. Sekunder jadi hasil pelapukan. Karena hasil pelapukan kena larutan silika lagi kalau di batu permata Garut. Karena hasil pelapukan. Kalau di akal akan disebut apa itu berarti? Bukan gem silika ya? Bukan. Kalau dobi itu kan PW aja, jadi multicolor jasper aja. Cuma nanti nanti di deskripsi ya. deskripsinya nanti ada muncul ajuritnya dia. Oh, ajurit itu lah yang mempengaruhi biru tintanya. Tapi dia kental kan itu birunya. Iya. Cuma belum pernah saya ketemu yang gede-gede gitu. Jarang karena ya itu kan hasil pelapukan di dekat permukaan lah pas waktu itu. Harganya mahal ya. Wah, ya. Biru tinta. Jadi permukaan zaman dulu, nah, setelah permukaan baru ke lapis lagi, baru terbongkar sekarang. Gitu. Iya. Harga biru tinta itu ngeri. Ya. Nah, jarang juga ya. Birunya anak tua. Biru tua gini. Memang biru tinta ciprat-cipratan gitu memang. Kawan saya juga jualnya dari yang murah. Ya. Kan balik lagi ke biru Garut ini ketersediaan juga namanya. Ya banyak sedikit. Apalagi Cisanggiri, Cipala itu lokasi galiannya belum ada. Jadi dia nemukan di area wilayah Cipala. Di area wilayah Cisanggiri. Deketan gitu ya. Ya. Deket Lebih ke arah barat Cipala dibanding Cisanggiri. Gitu. Enggak dari sungai kan? Ya dari sungai. Ada dari sungai, cuman sumbernya belum pada ketemu di mana. Gitu. Dan mahal loh kan biru kan? Ya. Biru kan? Dan nggak ada yang bersih memang. Sesuai banyak putihnya dia. Banyak putih Ya. kan? Tapi warna bisa terus berubah. Ya. Putih itu kadang kalau lebih dingin dia ada, Ya. nggak ada. Tapi kalau kepanasan dia mulai muncul lagi. Ya. Nah itu kan akan pernah nggak ada pengalaman bahwa si biru Garut ini dia ujungnya berubahnya di mana sih? Ya kalau sering dipakai sih ya, Tetap biru nggak? tetap ya? biru. Ada kebiruan lah ya. Ya, walaupun misalkan nanti ada kekuningan kayak gitu tetap biru karena Saya pernah beli bahan Cisanggiri itu ada hijaunya kan? ya Dalam satu itu ada Itu sebelah sini karena kan- hijau, sebelah sini biru. karena ini apa? Ya unsur kromium, nikel itu jari-jari atomnya hampir sama. Jadi kita bermain dari tabel periodik lah, jari-jari atom hampir sama. Jadi pas proses terbentuknya di alam itu karena sebenarnya itu kan apalagi untuk yang biru Garut proses terbentuknya dengan tambang tembaga sebenarnya. Jadi unsur-unsurnya kan nggak satu, bercampur lah di situ. Dan unik ya, kan nggak ada di Indonesia juga kalau nggak salah. Iya. Ya maksudnya untuk karakter yang sama gitu. Iya, betul. Nggak ada ya. Di luar apa lagi? Ya, kalau di luar mungkin sistemnya beda lagi, sistem pakai karena kontinen stabil itu kan. Iya. Kayak Amerika kayak gitu mungkin beda. Kalau di kita kan karena endapan lahar sebenarnya kan. Endapan lahar yang terendapkan terus Kalau ini kan. Cisanggiri, saya punya Cisanggiri 3 warna hijau karena dari bahan dihabisin birunya gitu. Iya. Itu
Kalau galian oke lah dikatakan Cisanggiri, tapi kalau dari unsur mineral disebutnya apa ya? Dia hijau kan? Kalau hijau ya ke Chrysopras. Chrysopras ya, Berarti pengotor nikelnya lebih dominan dibandingkan tembaga. Kan terkadang makanya di batu garut ada 3 warna tuh. Yang hijau ini kan harus ada hijau, biru atau kekuningan, yaitu antara komposisi nikel, komposisi tembaga atau komposisi besinya berapa gitu. Nah, pertanyaan klasik Games Lovers Indonesia adalah pertanyaan tentang biru mana sih ini? Nah, itu kan susah. ya. Saya juga kadang kalau nggak megang barang saya nggak bisa bilang ini Cipala kan, kalau sering megang Cisanggiri saya mulai tahu. Tapi hijau juga kadang orang kan sering nanya gitu kan. Ya. Hijau mana ya Kang? Oh, kalau jawaban singkat beberapa teman nggak tahu, nggak ikut kegalian kan. Nah, ya. Bisa terlihat. Jadi sebenarnya ini balik lagi tadi lupa nggak disisipinnya di apa yang konten sebelumnya. Kenapa kalau di GF bisa sampai ke galian, tujuannya untuk kolektor gitu. Jadi kalau kita mau koleksi hijau Garut ya udah cuma hijau aja. Tapi kalau kita ada dimunculkan galiannya misalkan ya ini origin nih. Ya. Edong main location Ya. Caringin Distrik, Garut Regency, Pencapa. Ini kan detail ya. Ya. In local market trade as Pencawarna Garut. Tapi dia di atasnya udah dijelasin Edong Ya. kalian. Jadi untuk namanya koleksi kan nggak satu orang pengen mau koleksi, aku pengen koleksi. Ya. Ini. Kayak saya semua galian. Nah itu kalau kita tidak dibagikan dalam memo dalam sertifikat tidak dicantumkan galian. Ini jadi tujuannya itu untuk menginginkan orang supaya lebih mengkoleksi batu Garut gitu. Tapi sekarang udah mulai berkurang biru Garut. Oh sangat susah dari dulu juga ya, mungkin 10% atau 5% lah dari. Atau bisa jadi ini juga yang dulu sama kolektor dikeluarin gitu. Ya bisa. Karena memang kolektor mungkin perlu ada keperluan gitu ya, dan sah-sah aja sih saya Ya, rasa udah kan. bosen atau apa kadang kan gitu. Iya. Dan variasi berdagang juga ya. Oke lah, nggak masalah itu malah. Iya. Kan ada lagi nggak yang mau tapi kalau biru Garut lebih mudah ngebedainnya. Ya. Nggak ada ya di luar. Kalau hijau mah ada dari Afrika. Oh, kalau iya. biru Garut mah enggak ya? Enggak ada warnanya, ada khas ya. Khas ya. Jadi orang udah nggak bisa, bukan nggak bisa. Nggak ada yang hampir menyerupai kecuali bacin itu ya. Iya. Gitu ya, paling gitu triknya ya. Iya. Kalau bacin kan kelihatan ya kalau dipakai mikroskop ada gelembung. Oh, ada gelembung. Fisik juga kelihatan. Iya. Jatuh ke tukang poles kerasa katanya. Iya. Oke Kang, jika tidak ada lagi yang mau dibahas di biru Garut nih, saudara penasaran mah ya ceklah ke GF. Iya. Untuk menguji keasliannya, tapi memang batu biru Garut batu yang khas ya. Iya. Tadi jadi saya mulai berpikir bahwa semua batu Garut berkualitas, mau biru mau hijau mahal intinya. Mahal, ya. Kesimpulannya. Kaca warnanya juga mahal. Kaca warnanya juga mahal. Jadi ya saudara-saudara bukan tentang hobi mahal, tapi memang perburuannya juga Susah, karena susah mendapatkannya. susah mendapatkannya. Oke, edisi biru Garut kita cukupkan sampai di sini. Anda sudah dapat informasi detail, bahkan sampai ke mineral yang terkandung, kekhasannya. Selanjutnya di channel yang sama, Sigar Tengah YouTube, saya Yudi Sigar Tengah akan pamit. Tapi sebelum pamit, di edisi berikutnya saya akan kupas tuntas mengenai pancawarna. Wah, ini batu yang buat saya pribadi luar biasa lah. Terima kasih, salam Gamescom.